Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, senang rasanya ya, kakak-kakak di sini bisa tetap melayani adik-adik dengan ibadah online kita. Dan kakak harap adik-adik di rumah tetap senang ya mengikuti ibadah online dan tak pernah bolos. Oke? Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya siapkan buku lagunya dan kita mulai dengan buku lagu dari halaman 1 nomor 4. Buku lagu dari halaman 1 nomor 4. Apa judulnya? Apa kabar? Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Bangkit berdiri ya. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan. Mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Sekali lagi. Kita nyanyikan sekali lagi. Apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan. Mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 putar. Sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur buat segala berkat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan, di mana kami bisa berkumpul ya Tuhan, di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Mari Tuhan tuntun setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu akan menuntun hidup kami, dan juga lagu pujian-Mu akan menuntun hidup kami. Dan biarlah kami bisa menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kita buka buku lagu halaman 19 nomor 58. Kita buka buku lagu halaman 19 nomor 58. Karena kita adalah kereta yang Tuhan senangi, maka kita harus bernyanyi dengan senang ya. We are in the train of love. We are in the train of love. Toot, toot. We are in the train of love. Toot, toot. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki, 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka, 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 chiki. Kita ulangi. We are in the train. We are in the train of love. Toot, toot. We are in the train of love. Toot, toot. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say chiki, when I say chaka, when I say chiki, 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 chaka, when I say chaka, when I say chiki, when I say chaka, 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 chiki. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang keberapa? Hukum Taurat yang keenam. Apa bunyinya? Jangan engkau membunuh. Mari kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Tita keenam. Jangan engkau membunuh. Nah adik-adik, maksudnya adalah kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Karena kita harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Oke? Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan kembali bernyanyi. Nah buka buku lagunya halaman 50. Buka buku lagu halaman 50 dengan judul Yesus sayang padaku. Mari kita nyanyikan bersama-sama dan bernyanyi dengan semangat. Yesus sayang padaku,
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat bulanan. Sudah hafal semua kan ayat bulanannya? Karena ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober, pasti semuanya sudah hafal. Di mana ayat bulanannya? Ya, betul, di Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Nah, adik-adik, ini ada teman kita yang akan mewakili kita dalam mengucapkan ayat bulanan. Adik-adik bisa ikuti teman kita ini ya. Silakan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Amin. Terima kasih buat teman kita yang sudah mengucapkan ayat bulanan, hebat ya. Nah, adik-adik di rumah nanti tunggu gilirannya ya untuk mengucapkan ayat bulanan. Nah, ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu anak sekolah minggu. Apa dia? Firman Tuhan. Semuanya semangat kan akan mendengarkan firman Tuhan? Tidak boleh ya di skip. Oke, yang akan membawakan firman Tuhan kita adalah Kak Esta yang cantik. Yeay! Nah, adik-adik, untuk menghantarkan kita kepada firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari lagu TAAT Taat. Bacalah Alkitab, itu anak Tuhan. Ayo turuti perintah Tuhan Yesus. TAAT taat. Kita ulangi sekali lagi, TAAT. TAAT taat. TAAT taat. Ku mau taat bagi Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Bacalah Alkitab, itu anak Tuhan. Ayo turuti perintah Tuhan Yesus. TAAT taat. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Amin. Nah, firman Tuhan kita tertulis di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak ulangi ya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak akan bacain untuk adik-adik di rumah. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan kita. Coba Kak ulangi ya. Kita akan baca dari ayat yang 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Nah, adik-adik, ternyata firman Tuhan kita ini menceritakan tentang Rasul Paulus yang memberi peringatan kepada Timotius untuk selalu berpegang dan setia kepada Allah. Karena dengan demikian, maka Allah akan menolongnya di dalam kesulitan maupun dalam kesusahan. Paulus juga mengatakan agar tidak pernah lupa terhadap firman Tuhan dan selalu membaca kitab suci secara berulang-ulang setiap hari.
Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus tidak hanya mengingatkan Timotius, tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu HKB Pembatuan, untuk selalu membaca Alkitab, untuk selalu mencintai kitab suci, dan untuk selalu mengingat segala firman Tuhan yang telah kita baca dalam Alkitab. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik di rumah, siapa yang rajin baca Alkitab setiap hari? Wah, banyak sekali. Oke, kakak percaya adik-adik di rumah sangat-sangat rajin baca Alkitab. Dan kakak mau bagi adik-adik yang sudah membaca Alkitab setiap hari di rumah, boleh di-share atau ditulis di kolom komentar, dibuat namanya, misalnya nih, Putri, kakak aku membaca Alkitab 2 ayat setiap hari. Kayak gitu ya, nanti ditulis namanya di sana dan ditulis dia sektor berapa, oke? Nah, nanti kalau sudah, kakak akan melihat nih adik-adik siapa yang sering menonton video online setiap hari Minggu. Bertambah semangat dan teman-temannya juga diajak ya untuk terus menonton video di YouTube ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kakak punya tayangan video yang menceritakan tentang seorang anak yang rajin membaca Alkitab. Adik-adik saksikan dengan baik-baik ya videonya. Oke deh, hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Nggak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Olah kodong aku dipanggil. Hai Toyol. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukannya dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan.
Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Seru kan? Ayo, ada yang tahu nggak ceritanya tentang apa? Iya, benar sekali. Tentang seorang anak yang selalu dibully dan diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Nah, di situ ada Budi dan Dani. Siapa kira-kira anak mana yang kira-kira yang rajin membaca Alkitab? Betul, Dani. Dani adalah anak Tuhan yang selalu rajin membaca Alkitab. Sehingga ketika temannya dibully dan dikerjain ataupun dimarahin oleh teman lainnya, dia bukan malah menyuruh Budi untuk membenci temannya. Malah Dani mengarahkan kepada Budi untuk memaafkan dan mengampuni teman-teman yang telah membuli Budi. Nah, adik-adik begitu juga ketika adik-adik rajin membaca Alkitab, yang adik-adik dapatkan adalah hikmat. Hikmat itu dan adik-adik juga mendapatkan ketenangan. Jadi ketika adik-adik rajin baca Alkitab, adik-adik akan menjadi anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, dan anak yang saling mengasihi. Sama seperti Dani yang mengajarkan kepada Budi untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan untuk memaafkan teman-temannya yang telah berbuat jahat kepadanya. Nah, banyak kan manfaat adik-adik baca Alkitab. Nah, kakak juga punya tugas buat adik-adik. Tulis di bawah kolom komentar, apa sih manfaat yang adik-adik dapat ketika membaca Alkitab? Misalnya, ada adik-adik bilang seperti gini, Kak, kemarin aku bersedih karena nilaiku jelek. Tapi ketika aku membaca Alkitab, aku merasa terberkati karena aku tidak terlalu belajar dengan baik pada saat ujian. Sehingga ketika aku baca Alkitab, aku dapat sesuatu yang membuatku menjadi rajin membaca dari Alkitab dan belajar dengan giat. Adik-adik boleh tulis komentar pengalaman apa yang didapat ketika dia membaca Alkitab. Oke, demikian firman Tuhan kita. Semoga adik-adik di rumah selalu membaca Alkitabnya. Dan jangan lupa sebelum membaca Alkitab, adik-adik harus selalu berdoa agar apa yang dibaca, apa yang dipelajari di Alkitab dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk selalu membaca Alkitab. Karena dalam Alkitab kami dapat kebenaran dan dapat keselamatan. Terimalah doa kami ini hanya mengandalkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Wow, keren sekali firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Esta yang cantik. Nah, firman Tuhan yang diajarkan oleh Kak Esta, kita harus rajin membaca Alkitab. Karena di Alkitab akan menuntun hidup kita agar dapat menjadi anak sekolah minggu kesayangan Tuhan. Ya betul. Nah adik-adik, sekarang kita akan nutup ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak mau sampaikan, buat adik-adik yang ingin memberikan persembahannya, adik-adik bisa mengumpulkannya sama sintua sektornya masing-masing. Ya, boleh dikumpulkan sama sintua sektor masing-masing. Nah adik-adik, kita kembali bernyanyi dari lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik bisa lihat lirik di layarnya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa doa Bapa kami. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.